Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Novi Wulandari, dan teman saya Ramadhani Fitriana, dan Fahrial Santri Anom Pradana, Friska Devi Afifa, dan yang terakhir adalah Andi Maufal Fadlil. Yang pertama adalah sifat negosiasi multipihak. Negosiasi multipihak sebagai negosiasi di mana ada lebih dari dua pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif. Kesepakatan kelompok untuk mengambil keputusan kolektif mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya, atau mungkin mereka sepakat untuk bersama-sama mengumpulkan uang mereka atau masing-masing memiliki keinginan yang berbeda. Negosiasi multipihak berbeda dengan negosiasi dua pihak dalam beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah pihak. Negosiasi multipihak terdapat lebih banyak negosiator yang terlibat, demikian negosiasi menjadi lebih besar. Yang kedua adalah kompleksitas informasional dan komputasional. Negosiasi multipihak adalah lebih banyak isu, lebih banyak perspektif terhadap isu, dan lebih banyak informasi atau fakta, angka-angka, sudut pandang, argumen, dukungan dokumenter yang disajikan. Yang ketiga adalah kompleksitas sosial perbedaan. Bertambahnya jumlah pihak, lingkungan sosial berubah dari dialog satu lawan satu menjadi diskusi kelompok kecil. Dan yang keempat adalah kompleksitas prosedural. Dalam negosiasi satu lawan satu, pihak yang terlibat bergantian menyampaikan isu dan perspektif mereka menentang perspektif orang lain. Ketika terdapat lebih banyak pihak yang terlibat, aturan prosedural menjadi lebih rumit. Dan yang kelima adalah kompleksitas strategis. Negosiasi multipihak lebih kompleks secara strategis dibandingkan negosiasi dua pihak. Proses aktual menghadapi masing-masing pihak balas hanya berkembang menjadi sejumlah negosiasi satu lawan satu, namun dilakukan dalam pandangan semua anggota kelompok lain. Dari sudut pandang ini, jumlah negosiasi satu lawan satu memiliki beberapa konsekuensi. Yang pertama, negosiasi ini menjadi subjek pengawasan dan dinamika khalayak. Dalam konteks ini, negosiator akan peka terhadap pengamatan dan mungkin merasa harus kuat untuk menunjukkan ketegasan dan tekadnya membuka baik kepada pihak lain atau kepada pengamat atau khalayak. Dan yang kedua, negosiator yang memiliki cara untuk mengendalikan jumlah pihak yang terlibat dalam negosiasi atau bahkan dalam ruangan tertutup akan mulai bertindak secara strategis. Dan yang terakhir, negosiator dapat bergabung dalam pembangunan koalisi sebagai cara untuk menjaga dukungan. Pihak-pihak dapat setuju secara eksplisit maupun implisit untuk saling mendukung posisi masing-masing agar menambah bobot kolektif pada pandangan mereka dan kemudian menggunakan koalisi ini untuk mendominasi. Seperti apa kelompok yang efektif? Negosiasi multipihak tampak seperti pengambilan keputusan secara berkelompok karena melibatkan kelompok pihak yang mencoba untuk mencapai solusi bersama dalam situasi di mana preferensi pihak-pihak yang terlibat mungkin saja menyimpang. Akibatnya, memahami negosiasi multipihak berarti memahami ciri-ciri kelompok yang efektif. Kelompok dan anggota yang efektif melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah asumsi dan inferensi dalam kelompok yang efektif. Yang kedua adalah berbagi informasi yang relevan sebanyak mungkin dalam negosiasi kompetitif. Yang ketiga, berfokus pada kepentingan, bukan posisi dalam negosiasi integratif deliberasi kelompok. Dan yang keempat adalah menjelaskan alasan dibalik pernyataan, pertanyaan, dan jawaban. Dan yang terakhir adalah menyatakan sesuatu secara spesifik. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramadhani Fitriana. Saya Ramadhani Fitriana, NPM 1701010196 yang akan melanjutkan presentasi dari Novi Wulandari. Yang selanjutnya yaitu poin ke-6, bersepakat mengenai makna kata-kata penting. Poin ke-7, menunjukkan ketidaksetujuan secara terbuka kepada setiap anggota kelompok
Yang kedelapan, membuat pernyataan dan kemudian mengundang orang lain untuk bertanya dan berkomentar. Kesembilan, bersama-sama merancang cara untuk menguji ketidaksetujuan dan solusi. Yang kesepuluh, membahas isu-isu yang tidak dapat dibahas. Kesebelas, menjaga diskusi agar tetap fokus. Yang kedua belas, jangan mengambil kesepakatan yang mudah atau mengalihkan perhatian kelompok. Yang ke-13, berharap semua anggota berpartisipasi dalam semua fase proses. Yang ke-14, bertukar informasi yang relevan dengan anggota-anggota non-kelompok. Yang ke-15, mengambil keputusan dan konsensus. Yang terakhir yaitu melakukan kritik mandiri. Yang selanjutnya yaitu mengelola negosiasi multipihak. Dengan adanya kompleksitas tambahan yang muncul dalam negosiasi multipihak, cara apa yang paling efektif untuk mengatasinya? Banyak negosiasi dan perjanjian multipihak dalam diplomasi internasional, merangkum 3 tahap utama yang menjadi ciri negosiasi multilateral. Yang pertama, peran negosiasi, kemudian mengelola negosiasi aktual, dan mengelola tahap kesepakatan. Dalam menjalani ketiga tahap ini, kita juga mengidentifikasi apa yang dapat dilakukan oleh seorang negosiator ketika individu hanyalah salah satu pihak dalam negosiasi multipihak dan ingin memastikan bahwa isu dan kepentingannya jelas termasuk dalam kesepakatan akhir. Kemudian individu ingin memastikan bahwa kelompok tersebut mencapai kesepakatan akhir dengan kualitas terbaik. Yang selanjutnya yaitu tahap pranegosiasi. Tahap ini dicirikan dengan banyaknya kontak informal di antara pihak-pihak yang terlibat. Di tahap ini, pihak yang terlibat cenderung membahas sejumlah isu-isu yang penting. Siapa yang bernegosiasi, apakah koalisi dapat dibentuk, peranan apa yang akan dimainkan oleh kelompok, memahami konsekuensi tidak adanya kesepakatan, dan membangun agenda. Yang pertama, partisipan. Pihak-pihak harus menyepakati siapa yang akan diundang pada pembicaraan tersebut. Jika kelompok tersebut merupakan kelompok yang utuh, ini adalah pertanyaan yang mudah. Namun, banyak negosiasi internasional yang kompleks memakan waktu untuk menentukan siapa yang akan berbicara mewakili orang lain. Isu-isu mengenai partisipan dapat diputuskan berdasarkan hal-hal berikut. A. Siapa yang harus diikutsertakan jika kesepakatan akan dicapai? B. Siapa yang akan dapat merusak kesepakatan jika mereka tidak diikutsertakan? C. Siapa yang mungkin dapat membantu pihak lain mencapai tujuannya? D. Siapa yang mungkin dapat menghalangi pencapaian tujuan? E. Status siapa yang akan lebih tinggi jika ikut serta dalam negosiasi? Kemudian yang kedua, koalisi. Koalisi merupakan hal yang tidak lazim apabila koalisi muncul sebelum negosiasi dimulai atau terbentuk sebagai antisipasi pertemuan semua pihak. Biasanya, koalisi akan dibentuk untuk mempromosikan atau menghambat agenda tertentu. Saya Fahrial Santriano Pradana, NPM 1701010197 akan melanjutkan presentasi menjelaskan tentang mendefinisikan peran anggota kelompok. Jika kelompok telah memiliki struktur, maka peranan pemimpin, mediator, pencatat, dan lain-lain telah ditetapkan. Jika kelompok belum beberapa bertemu sebelumnya, maka berbagai pihak akan mulai mengisi peranan-peranan kunci. Beberapa ingin memimpin, berpartisipasi secara aktif, dan mempromosikan agenda-agenda tertentu yang ingin tetap diam dan tidak terlihat. Yang lain ingin mengambil peran pihak ketiga sebagai mediator atau fasilitator. Anggota kelompok dapat memainkan sejumlah peranan yang berbeda dalam kelompok. 3 jenis peranan yang dapat dimainkan oleh anggota: peranan tugas yang menggerakkan kelompok ke arah keputusan atau kesimpulan, peranan hubungan yang mengelola dan menjaga hubungan baik antara anggota kelompok,
dan peranan berorientasi yang bertujuan mengarahkan perhatian pada anggota individu yang sering kali mengorbankan efektivitas kelompok. Selanjutnya, memahami harga dan konsekuensi tidak adanya kesepakatan. Menurut Pratt, tahun 1991 menyatakan bahwa negosiator harus memahami harga dan konsekuensi yang akan muncul jika kelompok tidak mencapai kata sepakat. Sebelumnya, memberikan pernyataan tersebut kepada negosiator dalam negosiasi 1-1. Untuk mengambil keputusan ini secara efektif, mereka harus mempertimbangkan pilihan keputusan mereka terkait apa yang akan terjadi jika mereka tidak mencapai kata sepakat mengenai apa yang harus dilakukan. Anggota kelompok yang memiliki alternatif kebutuhan yang lebih baik cenderung lebih kuat dalam negosiasi karena mereka tidak terlalu peduli dengan apakah kelompok tersebut mencapai solusi tertentu yang terkait dengan tidak adanya kesepakatan. Dalam negosiasi multipihak, prasangka ini akan mempengaruhi negosiator dengan meningkatkan rasa kekuasaan dan kemampuan mereka untuk menang, membuat mereka percaya bahwa alternatif ketidaksepakatan lebih baik dibandingkan kenyataannya. Mempelajari isu dan membentuk agenda. Pihak-pihak yang terlibat akan meluangkan banyak waktu untuk membiasakan diri dengan isu, informasi, dan mencoba untuk memahami kepentingan orang lain. Mereka juga meluangkan waktu untuk membentuk agenda. Terdapat banyak alasan mengapa agenda dapat menjadi alat yang efektif dalam mengambil keputusan. 1. Agenda dapat menentukan isu-isu yang akan didiskusikan. 2. Bergantung pada cara penyampaian isu, agenda tersebut juga dapat menentukan bagaimana setiap isu diposisikan dan dibatasi. 3. Agenda dapat menetapkan urutan isu yang akan dibahas. Agenda dapat digunakan untuk memperkenalkan isu-isu proses serta isu-isu substantif hanya dengan mencakupkannya. 4. Agenda dapat menentukan batasan waktu terhadap beragam item sehingga mengindikasikan pentingnya isu-isu yang berbeda. Selanjutnya, tahap negosiasi formal mengelola proses dan hasil kelompok. Banyak proses negosiasi multipihak yang merupakan kombinasi diskusi kelompok, negosiasi bilateral, dan aktivitas pembangunan koalisi. Proses tersebut juga menggabungkan strukturisasi diskusi kelompok untuk mencapai hasil yang efektif dan didukung. Pendekatan berikut ini akan memastikan keputusan kualitas kelompok yang tinggi. Yang pertama, tunjuk pemimpin yang tepat. Negosiasi multiparental akan bertanggung jawab lebih lancar jika negosiasi tersebut dipimpin atau difasilitasi oleh orang yang tepat. Peranan ini dimainkan oleh salah satu pihak yang berkepentingan, namun negosiasi multipartel dapat difasilitasi oleh keberadaan ketua yang netral yang dapat mengimplementasikan banyak taktik. Pihak-pihak tersebut harus secara serius mempertimbangkan ketua yang tidak memiliki kepentingan terhadap hasil spesifik, melainkan untuk memastikan bahwa kelompok tersebut berupaya mencapai hasil terbaik. Yang kedua, menggunakan dan restrukturisasi agenda secara mengontrol aliran dan arah negosiasi adalah melalui agenda ketua dan pihak yang terlibat dalam negosiasi dapat memperkenalkan dan koordinasi agenda tersebut. Sebuah agenda menambahkan struktur organisasi dan koordinasi dalam diskusi. Agenda memberikan alat bagi kelompok yang lemah atau kecil untuk membuat isu-isu mereka didengar dan
diperhatikan, dengan asumsi bahwa mereka dapat memasukkan ke dalam agenda. Yang ketiga, memastikan keberagaman informasi dan perspektif. Cara ketiga untuk memfasilitasi negosiasi adalah memastikan bahwa kelompok tersebut menerima beragam perspektif mengenai tugas dan sumber informasi. Karena sifat informasi berubah bergantung pada tugas kelompok. Misalnya, merancang dan mengimplementasikan perubahan, mencari solusi terbaik untuk suatu masalah, atau hanya mencari solusi yang secara politik dapat diterima oleh beberapa konstitusi. Sangat sulit untuk menentukan informasi yang penting dan berbagai mana memastikan kelompok tersebut menerima informasi tersebut. Menentukan bahwa efek ketidaksetujuan pada kinerja tugas bergantung pada 1. Bagaimana ketidaksetujuan tugas tersebut dikomunikasikan secara kolaboratif atau secara keras. 2. Apa yang dirasakan anggota-anggota tim bebas untuk mengekspresikan keraguan yang terkait dengan tugas. 3. Seperti apa pemimpin yang efektif? Saya, Friska Devi Afifa, akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang selanjutnya, Mens, Next, Mansuko, dan Men pada tahun 1997 menyebutkan langkah-langkah proses utama yang dapat diimplementasikan oleh seorang ketua agar dapat memperoleh ketidaksepakatan yang efektif dan damai dalam tim. Yang pertama, kumpulkan pikiran dan ketenangan sebelum berbicara. Yang kedua, mencoba untuk memahami posisi orang lain. Yang ketiga, mencoba untuk memikirkan cara yang dapat dimenangkan oleh kedua belah pihak. Yang keempat, mempertimbangkan seberapa penting isu ini bagi Anda. Yang terakhir, mengingat bahwa mungkin akan bekerja sama lagi dengan orang-orang tersebut. Memastikan semua informasi yang tersedia telah dipertimbangkan. Kelompok telah mendiskusikan semua informasi yang ada adalah dengan memonitor norma diskusi. Norma diskusi mencerminkan cara kelompok berbagi dan mengevaluasi informasi yang diberikan. Menurut Britt tahun 1991, beberapa norma kelompok dapat merusak diskusinya yang efektif. Yang pertama, keengganan menoleransi titik-titik konflik pandangan dan perspektif. Yang kedua, perbincangan sampingan. Yang ketiga, tidak ada acara untuk meredam diskusi yang penuh emosi. Dan yang terakhir, menghindari pertemuan tanpa persiapan. Teknik Delphi. Seorang moderator membuat kuesioner awal dan mengirimkannya kepada semua pihak untuk meminta masukan. Brainstorming dalam curah gagasan. Pihak-pihak yang terlibat diinstruksikan untuk merumuskan masalah dan kemudian menghasilkan solusi. Yang selanjutnya, teknik kelompok nominal. Teknik kelompok nominal biasanya dilakukan setelah curah gagasan. Yang terakhir, mengelola konflik secara efektif. Kelompok harus menciptakan banyak ide dan pendekatan terhadap suatu masalah yang biasanya menciptakan konflik, tidak membiarkan konflik tersebut merusak aliran informasi dan menciptakan kebencian. Selanjutnya, bahwa kelompok yang mempertimbangkan atau meningkatkan kinerja mereka dari waktu ke waktu memiliki strategi penyelesaian konflik yang sama, yaitu berfokus pada konten interaksi dengan lain, bukannya gaya penyampaian pihak lain. Yang kedua, mereka secara eksplisit mendiskusikan alasan dibalik keputusan yang dicapai dalam menerima dan mendistribusikan tugas negara atau tugas kerja. Yang terakhir, membagikan tugas kepada anggota yang memiliki pengalaman kerja yang relevan. Selanjutnya, meninjau dan mengelola aturan keputusan. Selain memonitor norma diskusi dan mengelola proses konflik secara efektif, pihak-pihak yang terlibat juga perlu mengelola aturan keputusan
yakni cara kelompok memutuskan apa yang harus dilakukan menurut Britt tahun 1991. Kelompok dapat mengambil keputusan dengan cara yang pertama kediktatoran, yang kedua oligarki, yang ketiga mayoritas sederhana, yang keempat mayoritas 2/3, dan yang terakhir kuasi konsensus. Saya Andi Mafal Fadlil akan melanjutkan presentasi dari presenter yang sebelumnya. Itu tentang mengupayakan kesepakatan pertama. Tujuannya adalah konsensus atau solusi terbaik. Negosiator tidak boleh berusaha mencapainya sekaligus. Mereka harus mengupayakan kesepakatan pertama yang dapat direvisi, diperbaiki, dan ditingkatkan. Lebih baik menetapkan tujuan yang sederhana untuk negosiasi ini, mencapai kesepakatan pendahuluan atau konsensus tentatif yang kemudian dapat diperbaiki secara sistematis melalui negosiasi ulang dengan menggunakan kesepakatan pertama sebagai dasar yang dapat dibentuk ulang, diatur, dan ditingkatkan melalui usaha negosiasi tindak lanjut. Selanjutnya, mengelola anggota tim yang bermasalah. Perilaku masing-masing anggota tim dapat menjadi sumber kesulitan bagi proses kelompok. Anggota-anggota terkadang datang terlambat ke pertemuan, tidak melakukan persiapan yang cukup, mengganggu kelompok dengan membuat komentar dan humor selingan atau tidak memberikan kontribusi yang cukup. Untuk mengubah anggota tim yang bermasalah, Mans 1997 memberikan taktik untuk menghadapinya. Yang pertama yaitu Anda harus spesifik mengenai perilaku bermasalah. Yang kedua, menjelaskan masalah sebagai hal yang mempengaruhi seluruh tim. Yang ketiga, fokus pada perilaku yang dapat dikontrol oleh orang lain. Yang keempat, tahan kritik yang konstruktif hingga individu yang bersangkutan dapat benar-benar mendengar dan menerimanya. Yang kelima, usahakan agar umpan balik yang Anda berikan tetap bernilai profesional. Dan yang terakhir, pastikan orang lain telah mendengar dan memahami komentar Anda. Tahap kesepakatan. Dalam tahap ini ada 4 langkah utama pemecahan masalah dalam fase ini. Yang pertama yaitu memilih solusi terbaik. Yang kedua, mengembangkan rencana dan tindakan. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana tindakan. Dan yang keempat, mengevaluasi hasil dan proses. Dalam melakukan hal tersebut, ketua dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu membawa kelompok ke tahap pemilihan satu opsi atau lebih. Yang kedua, diskusikan apapun implementasi dan perkembangan atau langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Yang ketiga, membentuk dan membuat draft kesepakatan tentatif. Dan yang terakhir yaitu berterima kasihlah kepada kelompok atas partisipasi, kerja keras, dan upaya mereka. Dan yang terakhir yaitu negosiasi antar tim. Negosiasi antar tim menggambarkan 2 konegosiator atau lebih yang memiliki kepentingan dan prioritas yang sama bernegosiasi dengan 2 konegosiator atau lebih di pihak lain yang memiliki kepentingan dan prioritas yang sama. Yang kedua, tim terkadang lebih kompetitif dibandingkan individu dan dapat mengklaim nilai yang lebih tinggi. Yang ketiga, kesepakatan integratif akan lebih mungkin dicapai ketika ada tim yang dilibatkan. Yang keempat, hubungan antara anggota tim mempengaruhi proses dan hasil negosiasi. Dan yang terakhir, tekanan akuntabilitas berbeda bagi tim dibandingkan individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.